Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Triani Pratiwi. Saya peserta Latsar CPNS dari pemerintah Kabupaten Kerinci, Angkatan 14, Gelombang 2, Kelompok 2. Izin untuk menginterview Bapak terkait wawasan kebangsaan dan juga upaya bela negara. Eh, Mohon izin sebelumnya untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizwana. Saya saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara di bawah Kementerian Perhubungan. Saat ini saya ditempatkan di kantor unit penyelenggara Bandara Udara Junaidi Nagar Raya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan saya yang pertama terkait wawasan kebangsaan, menurut Bapak sendiri, apa itu wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara kita sebagai seorang individu dan sebagai seorang warga negara dalam memandang dan memahami terkait dengan keutuhan dari bangsa Indonesia. Ya, bagaimana kemudian kita memahami bahwasanya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama, sehingga dengan wawasan kebangsaan yang kita miliki secara utuh diharapkan kemudian mampu untuk menunjukkan sikap-sikap nasionalisme yang lain seperti halnya kecintaan kita kepada bangsa yang semakin tebal, kemudian jiwa-jiwa patriotisme dan lain sebagainya. Baik, lalu untuk upaya bela negara sendiri, apa arti dari upaya bela negara menurut Bapak? Upaya bela negara pada prinsipnya bisa kita artikan sebagai suatu bentuk perwujudan eh, cara kita dalam mencintai bangsa Indonesia ya. Cara perwujudan itu bisa dalam bentuk sikap, kemudian pikiran, sifat, dan tindakan yang kita tunjukkan dalam upaya-upaya kita untuk kemudian mencintai dan membela negara Indonesia. Upaya bela negara ini sangat banyak dan sangat luas kalau menurut pemahaman dan konsep saya sendiri. Jadi upaya bela negara ini bisa kita wujudkan dalam hal-hal yang bersifat militer, itu sudah jelas ya, seperti misalkan kalau ada terjadi peperangan, maka kita sebagai warga negara diminta untuk ikut serta dalam upaya membela negara. Ada hal-hal di luar itu dalam non militer seperti bagaimana kita mencintai bangsa kita, bagaimana kita kemudian menghargai bahasa yang ada di negara kita dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, apa harapan Bapak terkait wawasan kebangsaan dalam upaya bela negara pada pemerintah di Indonesia? Nah, menarik pertanyaan ini sebenarnya. Jadi harapan kita sebagai seorang warga negara, sebagai rakyat biasa, pertama, dalam menyikapi perkembangan zaman yang terjadi hari ini, dikaitkan dengan wawasan kebangsaan sebagai seorang warga negara, dikaitkan dengan upaya kita untuk membela negara kita tercinta ini, harapan tentu sangat sangat banyak ya kepada pemerintah saat ini. Bagaimana kemudian pemerintah itu bisa mewujudkan keteladanan dari diri mereka sendiri eh, agar kemudian secara unsur pemerintahan maupun sebagai unsur pribadi mereka bisa memperlihatkan keteladanan mereka dalam upaya membela negara. Dengan demikian kemudian kita berharap keteladanan yang mereka berikan itu juga akan memacu semangat daripada warga negaranya sendiri untuk kemudian ikut terlibat dalam upaya bela negara. Selain itu, kemudian harapan kita juga tentu bagaimana pemerintah bisa menerapkan inovasi-inovasi ataupun apa ya semacam semacam program-program yang kemudian dapat meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi warga negara sendiri. Terutama dalam hal ini saya ingin lebih menyoroti pada generasi muda saat ini yang konon katanya kemudian banyak yang menyatakan bahwa generasi muda saat ini tidak mencintai bangsanya sendiri. Nah, itulah kemudian yang harus disasar oleh pemerintah saat ini, bagaimana generasi muda atau Gen Z yang hari ini dikatakan oleh orang bisa mencintai bangsanya
uh, dengan sepenuh hati, dan kemudian dengan demikian bisa mewujudkan upaya bela negara dari diri negara sendiri. Terasa seperti itu. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk Bapak bersedia diinterview tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Demikian, terima kasih. Eh, Perkenalkan, nama saya Juanda Pribadi. Kami adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 14, kelompok 2 sub 2. Jadi kami di sini ingin mewawancarai tentang mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara bagi generasi. Nah, di sini sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Adik, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afadian. Umur? Umur 16 tahun. Sekolah di mana sekarang? Sekolah di SMA 4 Kerinci. SMA Kerinci. Oh, berarti ini generasi penerus bangsa. Nah, baik, ini ada beberapa pertanyaan tentang mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Adik, di era sekarang yang serba digital, banyak hoax yang memicu keretakan masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana saudara, apa peran yang harus ditegakkan oleh pemerintah dan apa peran yang harus diambil oleh masyarakat menurut pandangan Adik sebagai generasi penerus bangsa? Menurut saya sebagai seorang Gen Y, menurut saya pemerintah dan masyarakat itu saling melengkapi, kayak power couple gitu. Oh gitu. Peran pemerintah harus jadi filter utama. Ya. Caranya, transparansi, buka data informasi sejelas-jelasnya. Oh, berarti data informasi ini harus terbuka sejelas-jelasnya. Biar nggak lebih celah buat hoax. Oh, biar nggak ada celah buat hoax gitu ya. Edukasi rajin, kasih edukasi literasi digital biar masyarakat bisa bedain mana info valid dan mana yang hoax. Oh, berarti lebih ke pemerintah tuh mengedukasi generasi-generasi yang penerus ini supaya memfilter hoax-hoax yang beredar gitu ya. Regulasi bikin aturan yang lebih tegas tapi tetap adil buat yang nyebarin hoax. Oh, regulasi, oke. Bukan cuma ngeblokir tapi juga kasih sanksi yang bikin jerah para masyarakat. Masyarakat itu harus menjadi netizen yang cerdas. Caranya saling sharing sebelum sharing, jangan asal klik tombol share, cek dulu sebenarnya valid atau enggak. Oh gitu, jadi masyarakat pun harus memfilter sendiri dulu informasi yang diterima gitu ya, baru menyebarkan gitu. Harus cari tahu dulu ini informasinya betul atau enggak, begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Safitri. Saya salah satu perwakilan peserta Latsar CPNS Angkatan 14, kelompok 2 dari Kabupaten Kerinci. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait salah satu narasumber kami. Mohon izin sebelumnya, Pak, untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yoki Julianda, biasa dipanggil Yoki, umur 26 tahun, domisili di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris. Saya merupakan alumni dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Di sini saya akan mewawancarai Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Untuk pertanyaan pertamanya, Pak, langsung saja. Menurut Bapak, apa makna dari wawasan kebangsaan dan upaya bela negara? Baik, Kak, terima kasih. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang kita selaku warga negara Indonesia atau cara pandang kita
mengenai bagaimana cara kita untuk mencintai kesatuan dan persatuan wilayah kita Indonesia, seperti mengutamakan persatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dari bela negara itu sendiri adalah sikap atau perilaku kita untuk mencintai NKRI, baik itu mencintai perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan segala perbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan tanpa adanya pecah belah, begitu Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apa harapan Bapak terkait wawasan kebangsaan dalam upaya bela negara kepada pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan isu-isu sebagai tantangan kontemporer di Indonesia? Baik, terima kasih Kak. Adapun harapan kami pribadi selaku masyarakat terhadap pemerintah, yaitu yang paling penting adalah meningkatkan keadilan bagi masyarakat di Indonesia sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentunya kita selaku masyarakat juga mengharap hukum yang merata, tidak adanya kesenjangan, serta mengedepankan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sedangkan harapan kepada masyarakat, kita sesama masyarakat tentunya, pertama, kita harus meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, baik itu kegiatan sosial, kegiatan budaya, politik. Yang kedua yaitu tentunya kita selaku masyarakat biasa atau masyarakat awam, tentunya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita. Dan harapan untuk generasi muda yang tentunya menjadi harapan bangsa, kita harus bisa membedakan atau menyaring setiap informasi-informasi yang masuk ke dalam negara kita, atau seperti menolak isu-isu yang dapat memicu pecah belahnya masyarakat kita, serta tentunya kita juga harus mendukung program-program yang telah ditetapkan atau yang telah diterapkan oleh pemerintah kita sendiri. Begitu Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, menurut Bapak apa peran dan langkah strategis yang harus dilakukan terkait wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara di tengah tantangan yang ada? Baik Kak, terima kasih. Sesuai dengan profesi saya itu sebagai guru, yang tentunya tidak jauh dari berperan untuk membentuk karakter serta mendidik, ya tentunya peran-peran utama atau peran penting harus kita terapkan, terutama untuk generasi muda atau pelajar atau mahasiswa, lebih tepatnya itu adalah kita harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang efektif terhadap dunia pendidikan, dan tentunya kita juga harus meningkatkan nilai kesadaran bela negara. Baik, Bapak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Untuk waktunya juga saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bersama-sama kita menyaksikan video interview dari beberapa narasumber yang berasal dari generasi yang berbeda, maka kami dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu wawasan kebangsaan merupakan landasan moral dan sikap yang memandu ASN dalam menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Pemahaman yang kuat tentang wawasan kebangsaan memperkuat jiwa bela negara, mendorong penerapan nilai berakhlak, serta menjadi benteng ASN dari ancaman di tengah maraknya beragam tantangan. Dengan mengintegrasikan wawasan kebangsaan ke dalam setiap aspek pekerjaan, ASN dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, kedaulatan, dan kemajuan Indonesia di tengah dinamika global dan isu strategis kontemporer.